Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nabi SAW merasa bahwa dakwah beliau sudah tidak bisa diterima di sana dan di sini. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Rasul dengan hendak memperjalankan dua peristiwa besar. Yang pertama disebut Isra dan yang kedua disebut Mi'raj. Maka malam ini kita khususkan membahas peristiwa besar Al-Isra'u wal Mi'raj. Para ulama berselisih pendapat kapan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ada yang mengatakan bahwa peristiwanya di malam hari pada tanggal 12 Rabiul Awal dan diperselisihkan tahunnya. Yang jelas bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab kenapa Nabi diperjalankan dalam peristiwa besar ini, sekali lagi karena Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Nabi. 18 kabilah Quraisy sudah tidak lagi menghendaki Rasul berada di Mekah. Dan daerah yang lainnya, Thaqif, Taif dan sekitarnya pun sudah mengusirnya. Akhirnya Nabi SAW sudah tidak bisa bergerak dalam berdakwah. Bahkan sudah sempit dadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Rasul dengan dua peristiwa besar Isra dan Mi'raj, di mana Rasul akan langsung dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kisahnya? Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra? Menggunakan apa Rasul ketika Isra? Kemudian ketika Mi'raj, apa yang terjadi Nabi ketika berada di langit? Dan nabi-nabi siapa yang dijumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Termasuk juga berjumpa dengan Allah, apa yang diwajibkan Allah kepada beliau? Tentu ini pembahasan panjang, mudah-mudahan kita bisa ringkas di malam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa mukjizat besar Isra Mi'raj ini terjadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di Ka'bah, atau lebih tepatnya di Hijr Ismail. Walaupun ada riwayat yang mengatakan di rumahnya Ummu Hani. Ketika Nabi SAW sedang tertidur, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan malaikat Jibril. Maka Nabi SAW setelah kemudian berjumpa dengan Jibril, maka Nabi SAW melakukan pembelahan dada. Jadi Jibril dan juga malaikat yang lain datang kemudian membelah dada Nabi. Dan itu disyaratkan di dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak. Terjadi silang pendapat berapa kali Nabi SAW dibelah dada itu, dan dibersihkan jantungnya dengan cara dicuci dengan air zam-zam di dalam bejana emas, kemudian dimasukkan iman dan hikmah. Ada yang mengatakan pembelahan dada itu terjadi 3 kali.
Pertama, saat Rasul masih kecil, di usia 4, ada yang mengatakan 6 tahun, dalam pangkuan Halimah Sa'diyah. Kemudian peristiwa yang kedua, saat diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, saat turun suratul Adhan. Dan yang ketiga, saat peristiwa Isra Mi'raj. Ini bagi yang berpendapat 3 kali pembelahan dada. Tapi pendapat yang masyhur bahwa Rasul cuma dibelah 2 kali. Saat masih kecil di pangkuan Halimah Sa'diyah, dan saat peristiwa mukjizat besar Isra dan Mi'raj. Maka Nabi SAW kembali dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicuci dengan air zam-zam dari bejana emas, kemudian dimasukkan kembali ke dadanya, kemudian dimasukkan iman dan juga hikmah, kebijaksanaan. Kenapa Nabi SAW harus dibelah dada? Kemudian dibersihkan hatinya. Karena Nabi SAW akan melakukan perjalanan besar, akan diperlihatkan tanda-tanda kuasa Allah, akan diterbangkan ke langit yang belum pernah Nabi satupun sampai ke tempat yang akan dituju Nabi. Dan Nabi akan diperlihatkan sorga, diperlihatkan neraka, diperlihatkan bentuk asli malaikat. Ribuan malaikat akan berjumpa dengan Nabi, diperjumpakan dengan para Nabi, sehingga butuh hati yang jernih. Makanya dibelah dadanya. Maka setelah kemudian pembelahan dada ini, maka kemudian Jibril pun sudah membawa binatang untuk tunggangan Nabi SAW. Dan binatang itu disebut Al-Buraq. Disebut Buraq karena kecepatan larinya seperti kilat. Makanya kilat dalam bahasa Arab itu yakadul barqu. Barqu itu artinya kilat, di mana sekali melangkah itu, kata hadis Nabi SAW, maddal basar, sejauh mata memandang. Sekali langkah itu, satu langkah itu sejauh mata memandang, berarti cepat sekali. Lah Buraq sendiri adalah dabatun asghar minal baghli wa akbar minal himar. Dia adalah kendaraan Rasul, bentuknya seperti kuda, tapi lebih kecil dibandingkan kuda, tapi lebih besar dibandingkan keledai. Sedang besarnya itu. Lah ketika kemudian Nabi SAW diperkenalkan dengan Buraq, tiba-tiba Buraq tidak mau ditunggangi Nabi. Yang namanya binatang tidak pernah ditunggangi dan orang yang menunggangnya asing, tentu binatang itu tidak langsung mau, kan, itu risih bahasa kita. Buraq ini merasa risih. Maka Jibril alaihi salam kemudian berkata kepada Buraq dan mengatakan, diam engkau wahai Buraq, wallahi ma raqiba ahadun akram min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang paling mulia yang akan menunggang di atas pundakmu wahai Buraq lebih mulia dibandingkan Muhammad. Maka Buraq pun terdiam. Dari sini ada faedah. Kalau binatang saja memahami kemuliaan Nabi SAW, harusnya manusia jauh lebih memahami kemuliaan Rasul kita Muhammad SAW. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bercerita dalam Musnad Imam Ahmad itu, suatu ketika Nabi SAW naik bersama Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menunggang keledai, kemudian berjalan-jalan di ganggang kota Madinah. Tiba-tiba kemudian dari kejauhan ada seekor unta melihat Nabi, dikejarnya Nabi sama unta itu.
Sudah dekat, unta ini kemudian menyalip Nabi. Tiba-tiba berdiri di hadapannya. Setelah berdiri di hadapannya, tiba-tiba yabruk, unta ini langsung terduduk kemudian sujud. Setelah itu unta ini menangis. Maka Rasul terhenti, turun dari tunggangannya, kemudian menghadap unta, mengusap air matanya. Kemudian Nabi SAW seolah-olah berbincang dengan unta ini. Dari sini salah satu mukjizat Rasul paham bahasa unta. Tiba-tiba Rasul berteriak di hadapan orang-orang Ansar dan mengatakan, "Man sahib hadal jamal ini?" Ja'fatan minal Ansar, datang anak muda dari Ansar dan mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah." Maka Rasul marah dan mengatakan, "Afala tattaqillah, tidakkah kau bertakwa kepada Allah? Allati malakakallahu iyah, unta ini sudah Allah kuasakan kepadamu. Lihat untamu syaka alayya, dia datang kepadaku, mengadu kepadaku, annaka tuji'uhu wa tut'ibu. Engkau suka menyakitinya dan engkau suka membuat dia lelah dan letih. Engkau hanya bisa mempekerjakan tapi tak pandai merawatnya." Subhanallah, unta saja paham kemana harus mengadu. Sementara Al-Quran jelas-jelas mengatakan, "Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila kalian berselisih tentang sesuatu perkara apapun, karena syai' itu nakirah tufidu al-umum, berarti kalau berselisih dalam masalah apapun, maka solusinya kembalikan kepada Allah dan Rasul. Betapa banyak para duat menyampaikan ayat ini dan betapa banyak kaum muslimin membacanya, tapi ketika ada masalah tidak pernah dikembalikan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Berarti dia tidak paham kemana perkara itu harus disampaikan. Ada orang yang mengembalikan perkara itu kepada perasaan, kepada adat istiadat, kepada suku, dan tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Maka peristiwa ini ketika Rasul menunggang buruk, kemudian buruk diberitahu oleh Jibril bahwa yang menunggangi Rasul terdiam. Kalau binatang saja memuliakan Rasul, harusnya kita yang umatnya Rasul lebih muliakan Rasul. Itu faedahnya. Malah setelah buruk, ada yang mengatakan dia berhenti di tempat-tempat bersejarah. Berhenti di Baitul Lahmin, Bethlehem, tempat lahirnya Isa bin Maryam. Berhenti di Bukit Tur, tempat turunnya Taurat, dan berhenti di tempat-tempat sejarah para nabi. Kemudian baru sampai ke Palestina. Perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, peristiwa ini disebut Al-Isra. Kalau Mi'raj ini lain lagi, Mi'raj ini naik ke langit. Kalau Isra itu dari Haram ke Aqsa, itu disebut Isra. Bahasa kitanya, orang yang berjalan malam-malam itu disebut Isra. Kalau antum jalan kaki dari rumah nanti setelah Isya ini, antum sedang Isra. Dari Beliung ke mana? Lah ketika Nabi SAW sampai di Baitul Maqdis, maka Nabi SAW kemudian turun. Ingat bahwa ketika Nabi SAW melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, Rasul menunggang buruk berdua bersama Jibril. Karena Jibril kan datang dalam bentuk tasyakul. Tasyakul itu menyerupai laki-laki tampan, dan biasanya laki-laki yang diserupai Jibril itu adalah sahabat Dihyatul Kalbi. Orangnya orang ganteng, paling gantengnya orang Muhajir. Maka kemudian Jibril naik ke atas buruk, kemudian Rasul berada di belakangnya Jibril. Jadi boncengan berdua di atas buruk. Di sini ada keutamaan, ikhwan, di mana Nabi SAW berbangga
dengan kedekatan dia dengan Jibril saat menunggang buruk. Karena dempetan, antum kalau boncengan motor kan dempetan. Sama juga ketika menunggang kuda kan otomatis memeluk kan gitu. Disinilah kedekatan Nabi SAW dengan Jibril, dan Rasul berbangga dengan itu. Dan harusnya di sini ada faedah pentingnya kita mencari teman-teman yang baik. Karena Rasul berteman dengan Jibril. Karena as-sahibu sahib, kawan itu nyeret biasanya. Kalau kawannya baik, nyeret ke yang baik. Kalau kawannya jahat, nyeret ke yang jahat, gitu maksudnya. Kalau kawannya akidahnya ahli sunnah, masuk ke ahli sunnah. Kalau kawannya khawarij, ikut ngebom di sana di sini. Kawan itu tergantung siapa. Karena Rasul mengatakan, al-mar'u ala dini khalili. Orang itu digantungkan agama kawannya. Lalu sesampainya di Baitul Maqdis, maka Rasul turun kemudian menambatkan Buraq di tempat tambatan yang sekarang tempat tambatannya Buraq itu menjadi tembok ratapan orang-orang Yahudi. Di Palestina ada tembok ratapan, orang Yahudi beribadah kan meratap di tembok itu. Disitulah Rasul menambatkan Buraq. Pertanyaannya, kenapa Buraq mesti ditambah? Bukankah dia binatang yang Allah turunkan dari langit untuk memperjalankan Rasul, dan perlu diikat? Kenapa mesti diikat? Di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita tentang akhdhu bil asbab, namanya ya, bahwa tawakal saja tidak cukup, harus mencari sebab. Nggak bisa tawakal itu. Antum kosongkan rumah mau pulang kampung nih, jendela biarkan terbuka, dapur biarkan terbuka, pokoknya saya serahkan kepada Allah, langsung berangkat naik pesawat terbuka kan, pulang habis itu. Bukan hanya barang-barang berharga, sendok garpu hilang. Artinya bahwa tawakal itu tidak hanya sekedar menyandarkan diri kepada Allah saja, tetapi di situ ada namanya akhdhu bil asbab. Seperti mamanya antum ke masjid pakai motor, antum biarkan hidup motor kunci di situ, antum sholat, habis sholat hilanglah motor. Maka pertama kita tawakal kepada Allah, minta agar motor tidak dicuri dengan cara apa? Ambil kunci setang, kalau perlu gembok gitu ya, baru masuk masjid. Nah, itu tawakal namanya. Itu maksudnya. Rasul mengajarkan tawakal itu harus ada akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Kemudian Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Disinilah terjadi ijtima'ul kubra, perkumpulan maha besar, maha dahsyat, maha agung. Karena Nabi SAW melihat di dalam Masjidil Aqsa itu penuh dengan para nabi. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah para nabi sudah meninggal? Berada di kuburan-kuburan mereka. Mungkinkah para nabi kemudian bangkit dari kuburan, kemudian mendatangi Masjidil Aqsa dan berkumpul di Masjidil Aqsa? Maka ulama mengatakan maksudnya Allah menggambarkan kepada Rasul, memberikan gambaran. Jasad Nabi dijaga, memang tidak dimakan bumi, tapi tidak mungkin kemudian orang mati hidup lagi kan gitu. Jadi ruh para nabi itu pada melesat dari mana-mana, kemudian berjumpa di Masjidil Aqsa, kemudian ditampakkan kepada Nabi SAW. Dan itu perkumpulan terbesar satu dunia dalam sejarah. Kumpul semua para nabi. Mana ada ijtima, perkumpulan yang dihadiri banyak orang-orang hebat gitu ya, berkumpul satu dunia. Ini semua nabi dan rasul berkumpul di situ, ikhwan. Maka disebut ijtima'ul kubra namanya. Untuk apa? Untuk menyerahkan estafet bendera dakwah kepada Nabi. Karena zaman mereka sudah berlalu dengan kematian mereka. Maka Nabi SAW menjadi imam para nabi, imam dia, sholat. Pertanyaannya, kewajiban sholat 5 waktu aja belum ada. Nabi kan belum naik ke langit.
Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat dan mengimami manusia? Paham ya? Kan belum ada salat. Salat itu naik dulu ke langit, baru diwajibkan salat, kemudian Rasul salat. Kok sudah ada salat di sini? Maka kita katakan, ya memang kewajiban salat 5 waktu itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Tapi bukan berarti sebelum itu Rasul tidak salat. Ada Rasul salat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Itu salatnya Nabi. Sebelum ada salat 5 waktu. Jadi pagi sama petang saja. Makanya Nabi SAW salat dan menjadi imam. Di sini ada pelajaran besar, ikhwan, ketika Rasul menjadi imam seluruh para nabi itu di belakangnya, seolah-olah semua para nabi itu menyerahkan estafet dakwah kepada Nabi SAW. Ini giliran wahai Muhammad. Dan di sini ada isyarat bahwa seluruh tempat-tempat dakwah para nabi akan sampai Islam di sini. Para nabi yang berdakwah yang ada di belakang Rasul itu, dengan Rasul menjadi imam mereka, ini isyarat bahwa Islam itu akan sampai ke daerah para nabi yang menjadi makmum di belakang Rasul di zaman. Artinya Islam akan berkembang ke seluruh atau ke seantero dunia. Makanya hari ini tidak ada satu benua kecuali ada Islam. Di Afrika ada Islamnya, di Eropa ada Islamnya, di Asia ada Islamnya, di Indonesia paling besar lagi Islamnya. Islam menyebar menyeluruh. Seolah-olah, saya ulangi dari awal, bahwa dengan menjadi makmumnya para nabi, seolah-olah mereka memberikan bendera Islam, kemudian melakukan sholat bersama para nabi. Maka Nabi SAW pun kemudian sebelum naik ke langit, maka Nabi SAW kemudian ditawari 2 minuman. Pertama khamar, dan yang kedua susu. Mana 2 minuman yang dipilih Rasul? Rasul memilih susu dibandingkan khamar. Padahal khamar belum diharamkan. Karena pengharaman khamar itu terjadi di Madinah setelah hijrah. Di Mekah itu belum ada pengharaman khamar, masih boleh minum khamar, mabuk itu masih boleh di Mekah itu. Baru di Madinah ada pengharaman khamar. Artinya ketika Nabi SAW disodorkan 2 minuman, khamar dan juga susu, khamar tidak dilarang. Seandainya Rasul minum khamar pun tidak ada masalah kan gitu. Tetapi ketika Nabi SAW memilih susu, maka dikatakan kepada Nabi SAW, asabtal fitrah, asabtal fitrah. Kemudian wahudiyat ummatuka, engkau sudah mencocoki fitrahmu dan umatmu akan diberikan hidayah sesuai dengan fitrahmu. Coba kalau seandainya Rasul ngambil khamar dan khamar tidak diharamkan, mungkin antum sambil ngaji minum khamar. Mungkin itu aqua gelas isinya itu brandy. Apa lagi? Kalau dulu cap janggut gitu ya. Tua macam-macam. Tetapi Rasul tidak memilih khamar, memilih susu, karena tahu secara fitrah khamar itu memang memabukkan dan madaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian baru setelah itu Rasul SAW melakukan peristiwa yang disebut dengan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Araj itu artinya tangga, atau bahasa kerennya eskalator. Itu Mi'raj itu artinya, araj itu eskalator. Kalau antum pernah naik ke mall, eskalator itu disebut Mi'raj namanya, tangga gitu. Bagaimana Nabi SAW bisa naik ke langit? Dengan apa Rasul bisa naik ke langit? Tidak dikisahkan seperti apa Rasul naik ke langit.
Apakah Rasul menunggang buruk? Tidak. Buruk itu hanya sampai di Masjidil Aqsa. Yang jelas bahwa Nabi SAW dibawa oleh Jibril naik ke langit. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Karena langit itu tinggi, bintang yang paling dekat dengan bumi saja untuk mencapai dengan jarak cahaya itu bisa 3 tahun itu, kata teori fisika gitu ya kan, tinggi itu. Artinya bahwa perjalanan sedemikian tinggi, macam mana caranya itu? Terlebih-lebih harus melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, yang jarak antara satu langit ke langit kedua saja dalam riwayat Abdullah ibn Mas'ud itu sejarak 500 tahun perjalanan per langit. Ini 7 lapis langit. Butuh berapa tahun sampai di sana itu? Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala tidak perlu bertahun-tahun, bahkan tidak perlu berhari-hari, cukup 1 malam. Jibril membawa Rasul naik ke langit. Pertanyaannya, kenapa naik ke langit harus dari Masjidil Aqsa? Kenapa nggak dari Mekah saja langsung? Kan gitu ya. Dari Mekah langsung aja ke langit gitu ya. Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa dulu? Jawabannya satu, karena pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu adalah tempat berkumpulnya para nabi. Maka Nabi SAW pun harus sampai ke situ dan berkumpul bersama para nabi. Dan Masjidil Aqsa sendiri adalah kiblat bagi kaum muslimin. Bahkan kita dilarang safar dalam niat ibadah kecuali ketiga Masjid Haram, Nabawi, Aqsa. Maka Aqsa ini masjid yang luar biasa, dimiliki para nabi dan tempat bersejarah, milik semua manusia Aqsa itu. Dan kelak di akhir zaman, Masjidil Aqsa dan umumnya Palestina, jantung kota Syam, akan menjadi tempat berdirinya khilafah kaum muslimin di bawah bendera Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdullah. Naiklah Rasul SAW ke langit pertama. Kemudian dibukakanlah langit pertama itu. Sebelum dibuka, malaikat penjaga langit bertanya dulu, "Man, siapa?" Kata Jibril, "Ana Jibril." Saya Jibril, kata. "Waman ma'ak?" Siapa yang bersamamu? Muhammad. "Awa qad uhiya ilaihi." Sudah diperintahkan dia boleh naik ke langit. Lihat bagaimana security langit, kok bisa tegas kayak gitu ya. Ini yang naik Jibril. Jibril itu kepalanya malaikat. Kok berani-beraninya nih anak buah Jibril ini ngomong sama kepalanya, "Siapa kamu?" "Saya Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad." Sudah diizinkan orang yang kau bawa naik. Coba seandainya di Batam ini ada kepala bagian gitu, bawa orang masuk ke parkiran, kata satpam, "Siapa kamu?" "Enggak kenal aku. Aku ini pimpinan di sini."